Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu di garis miring lagi adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Yesika Boru Simanjuntak dan kakak ditemani oleh Ada Kak Sonya Boru Hutajulu. Nah adik-adik, pada saat ini kita masih beribadah online ya. Kenapa ya Kak kita mau beribadah online? Karena di masa pandemi ini, adik-adik juga harus nih patuh dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Adik-adik harus tetap stay di rumah kalau tidak penting-penting banget nih keluar rumah. Iya adik-adik, selalu jaga kesehatan ya, terutama untuk keluarga kita semua. Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita mau angkat satu lagu pujian dulu nih. Lagu pujiannya apa ya Kak Sonya? Iya, lagu pujiannya yang berjudul Hari Ini. Nah kakak, kayaknya kalau kita nyanyi ribet deh kalau pakai ini. Kita lepas yuk, yang penting kita tetap jaga jarak ya. Yuk. Oke Kak. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini,
Ingat tidak yel-yel anak sekolah minggu HKBP? Nah, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP, adik-adik di rumah jawab, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Oh iya Kak, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita ibadah? Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, kita persiapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan juga hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita mulai ibadah kita ya adik-adik. Sebelum ibadah, kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah naik kereta api? Aku. Wah, semuanya sudah ya. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian nih tentang kereta api. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Sekali lagi adik-adik, bangkit berdiri. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya pasti senang ya. Seperti lagu ini kita mau bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik,
Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoria. Titah ke-5. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat. Pada minggu ini kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Kita semua pasti mau berjalan dengan Tuhan kan Kak? Ya, selalu bergandengan tangan dalam situasi apapun. Yuk adik-adik kita angkat satu lagu pujian dengan judul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Markus, pasal yang ke-6, dimulai dengan ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya
atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semuanya masih bersukacita kan untuk memuji nama Tuhan? Nah adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Sukacitaku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Abang Peter Sidauruk akan membacakan untuk warta hari ini tanggal 11 Juli 2021. Untuk warta yang pertama, nama minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Lalu untuk warta yang kedua, untuk khotbah minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Jangan lupa dibaca Alkitabnya ya adik-adik. Lalu untuk warta yang ketiga, untuk khotbah minggu depan diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Lalu untuk warta yang terakhir seperti biasa, untuk adik-adik yang berulang tahun tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli 2021, Abang ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita nyanyi bersama ya adik-adik. Musik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan
kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu selamat ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun untuk adik-adik semua ya. Bang ucapkan sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta minggu ini. Selamat beribadah semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Aku Mau Mendengar Firman Tuhan. Salam adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu semuanya kabar happy day selalu. Nah adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menemani kami di malam yang gelap dan Engkau membangunkan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Nah, di sekolah minggu kitab Efesus perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, tentunya adalah kitab perjanjian baru. Udah pada dibuka Alkitabnya di sekolah minggu? Nah, apabila di sekolah minggu belum dapat membuka secara sendiri, boleh dibantu oleh kakak dan abang atau mama dan papa yang selalu mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu. Sudah pada dibuka adik-adik? Tentu sudah dibuka ya. Oke, kita akan membaca secara bersamaan. Kita membacanya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada minggu ini Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah, adik-adik, kenapa Paulus mengingatkan mereka supaya mereka saling mengasihi dan saling mengampuni? Karena apa? Karena hal yang demikian yang Tuhan inginkan dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tentu kenal dan pernah mendengar cerita tentang Paulus. Paulus adalah yang dipakai Tuhan menjadi memberitakan berita tentang keselamatan bagi setiap orang. Tetapi dulunya Paulus ini sangat tidak senang kepada orang yang mengikut Kristus, sehingga dia banyak melakukan kejahatan. Tetapi seketika Paulus ditangkap, maka dia berubah menjadi pengikut Kristus dan berubah menjadi pemberita Injil. Nah, pada saat ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus supaya mereka itu menjadi orang yang selalu mau melakukan pengampunan kepada orang lain dan mau selalu hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Sehingga mereka diingatkan adik-adik supaya mereka memakai mulut mereka menjadi mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Itu. Jadi Paulus mengingatkan jemaat yang di Efesus supaya mereka memakai mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain. Nah, tetapi mereka juga dilarang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Misalnya apa itu ya adik-adik? Mereka dilarang untuk menjelek-jelekkan orang lain. Mereka dilarang untuk berkata kasar dan kotor kepada orang lain. Mereka dilarang juga untuk menghina orang lain. Mereka juga dilarang untuk apa lagi? Untuk melakukan kejahatan. Misalnya mereka dilarang untuk mencuri, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang pendusta, atau menghakimin orang lain. Tetapi mereka diperintahkan adalah orang yang penuh kasih kepada orang lain. Itu yang katakan firman Tuhan. Dan itu yang diingatkan atau dinasehati oleh Paulus di masyarakat atau di jemaat yang ada di Efesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita mau menjadi anak yang sopan. Itu dia. Jadi mengingatkan supaya kita mau menjadi anak sopan. Jadi yang tadi seperti kata-kata mengejek, menghina, kata-kata kasar dan kotor itu juga berlaku kepada kita supaya kita membuangnya. Jadi tidak melakukannya. Tetapi yang kita lakukan adalah mengucapkan kata-kata yang baik, yakni kata-kata yang ramah dan sopan, kata-kata yang jujur kepada orang lain, jujur kepada orang tua, jujur kepada saudara, dan tidak egois adik-adik, dan juga tidak mementingkan diri sendiri, dan mau bekerja sama dengan orang lain, dan juga tidak bertikai seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata melalui firman Tuhan ini kita harus memiliki sikap yang bagaimana sih? Nah, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita memiliki untuk kita menjadi anak-anak yang memiliki sifat juga sifat yang ramah.
Ya, sifat yang ramah, sifat yang penuh kasih, sifat yang tidak menyakiti hati orang lain, tetapi sifat yang harus menolong orang lain dan yang harus saling memaafkan dan mengasihi teman-teman kita. Dan ini juga yang dinasihatin oleh Paulus ke jemaat Efesus supaya mereka memiliki sifat yang ramah, sifat yang sopan, sifat yang mengasihi mengasihi saudaranya. Dan kita juga diajak untuk sifat yang ramah, sifat yang mau menolong orang lain dan mengasihi saudara-saudara kita. Itu juga yang Tuhan inginkan kita lakukan, dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sehingga dikatakan, hendaklah kata-katamu kata-kata yang membangun orang lain sehingga mereka memperoleh kasih karunia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita diajak ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, seperti ini. Yang pertama, perkataan kita harus penuh kasih karunia dan ada belas kasihan. Nah, kita juga harus menjadi orang yang ramah dan sopan kepada orang lain. Lalu kita selalu menaburkan kebaikan kepada orang lain, dan ada kasih mesra dan ada kelembutan di dalam hati kita kepada orang lain. Nah, begitu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman ini mengajak kita untuk saling mau melakukan hal yang baik kepada orang lain. Kenapa kita harus mau melakukan hal yang baik? Kenapa kita harus saling mengasihi orang lain? Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kasihnya yang luar biasa. Tuhan Yesus mau rela berkorban adik-adik di kayu salib. Dan dia mau rela berkorban di kayu salib, dan dia mau rela dan dia mau mengampuni kita semua. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jauhkanlah pertikaian dari engkau, tetapi lakukanlah yang baik bagi kehidupanmu. Nah, misalnya nih, di dalam kehidupan atau di rumah nih, ada misalnya adik-adik melakukan suatu permainan. Nah, melakukan suatu permainan itu tentu permainan apa sih yang sering kita lakukan sekarang ini? Pasti main gadget ya, main game online. Atau ada nggak permainan yang biasa bisa dilakukan secara bersamaan di rumah? Misalnya permainan apa sih yang biasa dilakukan permainan bersama di rumah? Adik-adik sekolah minggu, misalnya permainan apa? Permainan main catur, atau berbanyak permainan yang lain. Nah, adik sekolah minggu, dalam suatu permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, andai kan kamu di posisi yang kalah, nah kalau kamu kalah, kamu tidak boleh langsung marah-marah kepada lawanmu karena kamu kalah, lalu mengatakan kata-kata yang kasar kepada temanmu, lalu kamu langsung membuli temanmu. Tidak, tetapi kamu harus menjadi anak yang bagaimana? Harus anak yang tidak mengeluarkan katanya, tapi harus menjadi apa? Menerima kekalahan kita. Jadi karena kamu kalah, kamu jadi melakukan apa? Melakukan memfitnah atau membuli temanmu, itu tidak baik. Tetapi ada baiknya kamu menerima kekalahan kamu. Jadi dalam suatu permainan pasti ada yang kalah dan menang. Jadi kalau kamu kalah jangan marah-marah, jangan jadi pertikaian, jangan bertengkar seperti ini gambar ini. Pasti tidak baik karena adik-adik. Tetapi kita menjadi harus mau selalu menerima kekalahan itu dan mau memaafkannya. Memaafkan kalau ada yang salah, begitu adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diajak selalu mau dalam suatu permainan itu dikatakan kita harus mau menerima satu dengan yang lain dan mau menerima kekalahan kita dan mau mengampuni teman-teman kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi harus saling membangun satu dengan yang lain. Nah, seperti dalam firman Tuhan ini dikatakan adik-adik sekolah minggu, kalau kita melakukan suatu permainan,
maka kita harus memiliki sifat yang bagaimana sih dalam permainan supaya kita sama-sama senang, supaya kita sama-sama gembira, supaya kita sama-sama bersuka cita. Karena kita harus bersyukur kan kalau kita boleh bermain dengan saudara-saudara kita, boleh bermain dengan teman-teman kita. Maka apa yang harus kita miliki kalau kita dalam suatu permainan, dalam suatu kelompok? Maka kita harus memiliki apa? Nah, dalam suatu permainan itu kita harus mau menolong teman kita apabila ada yang kurang dalam teman kita. Lalu dalam permainan itu kita juga harus menghindari tidak boleh bertengkar apabila kita kalah. Jadi karena kita kalah, kita jadi marah-marah sama teman kita. Nah, kita juga dilarang melakukan hal demikian. Lalu kalau kita kalah, kita juga dilarang mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor kepada teman kita. Tidak, tetapi kita harus mau menerima kekalahan kita. Dan kita juga tidak boleh marah-marah, lalu tidak berteman lagi kepada dia, lalu kita memusuhi dia. Tidak, tetapi kita harus bisa menerima suatu kekalahan itu. Begitu adik-adik. Nah, kita justru di dalam hal itu kita harus berbesar hati. Nah, dan kita tidak boleh mendendam kepada teman-teman kita. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita harus mau selalu menyimpan dan juga mau selalu berbaikan dengan orang lain. Itu adik sekolah minggu. Nah, ternyata firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya kita selalu ada keramahan, ada kasih sayang, ada sifat mengampuni kepada orang lain. Sehingga dikatakan hendaklah kita selalu penuh kasih dan saling mengampuni antara satu dengan yang lain, dan membuang segala kata-kata kasar, kotor yang tidak membangun dari mulut kita, tetapi keluarlah kata-kata yang baik dari mulut kita. Dan kita juga harus membuang memfitnah orang, membuli orang, mencaci maki orang. Kita harus juga membuang itu, tetapi kita harus mengucapkan kata-kata yang baik dan ramah satu dengan yang lain, dan sopan kepada setiap orang, kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada orang tua kita. Nah, kepada orang tua juga, kalau kita diperintahkan orang tua, jangan melawan orang tua dan kita langsung berkata-kata yang tidak baik. Itu juga tidak baik. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, yang membangun satu dengan yang lain. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini mau bahwa dia bisa menjadi orang yang baik dan berjanji kalau dia misalnya dalam satu kelompok ada permainan lalu dia kalah, lalu dia selalu menerima kekalahan sehingga dia tidak mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Misalnya berkata-kata kotor, siapa mau berjanji tidak berkata-kata kotor atau kasar? Pasti semua, tapi bisa menerima kekalahan itu. Siapa di sini anak sekolah minggu mau selalu mengampuni, memaafkan orang lain kalau berlaku kesalahan? Pasti semua mau. Nah, anak sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita selalu mau hidup penuh kasih dan saling mengampuni, dan hiduplah sebagai yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah kasih yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, menyayangi kita. Nah, firman ini katakan, Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Efesus, hendaklah kalian hidup di dalam penuh kasih, mesra, ramah kepada satu dengan yang lain, dan saling mengampuni sebagaimana dalam Kristus telah mengampuni kita. Itu yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau melakukannya, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak sekolah minggu, pasti semuanya yang mengikuti ibadah pada saat ini mau mengikuti perintah Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita dengan nyanyian Marilah Kawan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau supaya kita menjaga kesehatan dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. K
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Halo, nama saya Catherine Elizabeth Lubis, kelas 4. Saya mau menghafal gerak dan lagu. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Terima kasih. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom Kak, namaku Reni Ulina Manulang. Aku kelas 5 SD. Di sini aku akan menghafal gerak dan lagu yang berjudul KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Terima kasih Kak. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom semuanya, nama saya Nathaniel Lestari Tempunan. Saya mau bernyanyi lagu Kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Terima kasih. KASIH, KASIH.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih